laporan dari ibu kandung Nizam sendiri sudah berjalan seperti apa? Sekarang sudah ada pemanggilan terbaru? Kemarin dari pihak penyidik ada telepon kami, ya kan, bahwa untuk proses ini cepat karena ini jadi perhatian publik. Mereka meminta kita untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan kita pada hari Senin. Cuman berbenturan. Ternyata hari Senin itu kita juga ada RDP di Komisi 3. Dan kebetulan ya kan dari pihak kepolisian di sana juga diundang oleh Komisi 3. Jadi kita tunda mungkin sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Kuasa hukum dari Ibu Tiri almarhum juga menyatakan sudah menerima panggilan atas laporannya ibu kandung sendiri, katanya hari Selasa atau hari Rabu juga. Seperti apa Pak? Ini kan prosesnya ternyata menjadi atensi dan cepat dipanggil. Ya, kita sangat apresiasi sekali dengan kinerjanya Polres Sukabumi. Ya kan, begitu cepatnya kan dia melakukan penyelidikan dalam laporan kita, artinya ditindaklanjutinya dengan cepat. Kita sangat mengapresiasi kepada penyidik Polres Sukabumi. Berarti pemanggilan Ibu Tiri ini sebagai saksi ya? Pemanggilan Ibu Tirinya sebagai saksi, ya kan, sebagai saksi, ya kan, karena terlapornya, ya kan, dalam dugaan itu kan adalah AS gitu loh. Jadi maka akan didengar keterangan juga sebagai saksi. Ada komunikasi mungkin yang terjalin antara Pak Krisna dengan Pak Acong, kuasa hukumnya Ibu Tiri? Karena kebetulan kita teman, ya kan, karena kebetulan kita teman lama, kita jadi berkomunikasi, ya kan. Sebelum ya kan Acong Latif juga memegang kuasa daripada TR gitu, dia ada komunikasi dengan saya gitu loh. Dan kemarin juga saya input ya kan ada perkembangan dari KPAI juga saya share. Artinya bahwa sejauh ini kan kita pengen ungkap ya kan, selain TR siapa lagi sih yang berperan di dalam kematiannya daripada Nizam ini sendiri, ya kan gitu. Bahwa kami kan sebagai kuasa daripada ibu korban. Adik dari ayah kandung Nizam ini kan menjadi saksi juga ya Mas. Ya. Dan di statementnya itu bahwa dia justru tidak membenarkan kalau Ibu Tiri ini yang melakukan kekerasan. Saya lihat dari KPAI kemarin waktu kita di LPSK kan KPAI juga hadir, bahwa KPAI juga kita apresiasi ya kan dengan gerakan KPAI yang begitu cepat. Kemarin dia sempat datang ke kuburannya Nizam, dia juga datang ke kampungnya Nizam di mana TKP itu ada. Dari hasil diskusi kami dengan kepada KPAI bahwa ada uaknya, kan KPAI juga udah rilis kan, udah rilis yang juga udah beredar bahwa uaknya Nizam ya, uaknya Nizam mengatakan dari temuannya KPAI bahwa ini dilakukan juga bukan hanya oleh TR gitu, bukan hanya oleh TR, bahkan dalam keterangan di KPAI yang saya baca, kan dia mengatakan bahwa ada TR juga mengalami KDRT gitu, TR juga mengalami KDRT, nah sehingga terjadi motif dia balas dendam kepada Nizam gara-gara KDRT itu. Saya bacanya rilis KPAI juga seperti demikian sih. Mas, soal di LPSK mungkin udah ada perkembangan nggak sih terkait pengaduan kemarin? Di LPSK saya juga mengapresiasi kepada LPSK begitu cepatnya juga. Hari itu juga akan kami datang dengan Teh Rika, karena Teh Rika juga concern dan berjuang sama-sama dengan kami dalam urusan ini dan mengawal kemarin sampai di LPSK. Hari itu juga akan langsung dilakukan assessment, dan hasil assessment kemarin sudah keluar dari LPSK bahwa Mama Nizam ada gangguan jiwa, ya kan, ada gangguan jiwa, ya kan, mengalami goncangan lah, ya kan, mengalami goncangan dan bahkan ada GERD gitu, ya kan, ada GERD segala dan sebagainya. Dan hari ini tadi ada komunikasi antara Mama Nizam dengan kami. Hari ini tadi Mama Nizam tuh diinfus, ya kan, hari ini Mama Nizam diinfus. Jadi dia memang benar-benar drop kondisinya. Tapi sempat teror itu masih ada atau mungkin udah mulai berkurang atau seperti apa Mas? Perkembangan terakhir ya kan kami belum update, ya kan, gitu, belum update terkait masalah teror itu. Tapi Ibu Tiri ini kan udah ditetapkan tersangka, mungkin dari respon Mas sendiri seperti apa, dan ibu kandungnya Nizam sendiri gimana tuh responnya? Ya, Ibu Nizam artinya memberikan apresiasi ya kan terhadap kinerja Polres Sukabumi, dan dia melihat bahwa apakah hanya pasalnya ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan masa ancaman tahanannya 15 tahun, makanya kami sedang mengupayakan
bahwa ini kan ada motif juga terkait menyangkut masalah pembunuhan rencana. Kan pembunuhan berencana inilah hukuman maksimalnya bisa sampai tingkat kematian gitu. Kami lagi sesuaikan dengan KUHP baru juga kan terkait masalah pembunuhan berencana ini, dan kami sedang mengumpulkan bukti-bukti itu. Tapi ada motif menuju ke sana. Mas, selain ibu tirinya Nizam, mungkin akan menghadirkan siapa aja sih saksi-saksi? Itu pihak kepolisian ya kan yang tahu kan punya kepentingan apa kan dalam memanggil dalam terkait menyangkut masalah laporan kita. Mas, kondisinya kan mungkin sekarang ibu kandungnya lagi ngedrop. Ya. Apakah masih trauma atau seperti apa sih Mas? Mungkin Kalau saya rasa dia trauma. Dia benar-benar kehilangan atas sosok Nizam itu sendiri. Karena bayangkan ya, dia 4 tahun loh nggak ketemu. 4 tahun nggak ketemu, begitu ketemu ya kan udah jadi jenazah. Seperti apa sih pukulan seorang ibu? Apalagi waktu kemarin kita ada diundang di salah satu stasiun televisi, ya kan dihadiahkan fotonya Nizam dan kesukaannya Nizam, wah langsung menangis bener, histeris banget ya melihat fotonya Nizam bersama dengan Lisna kan klien kami, dan kesukaan hobinya Nizam dikasih kemarin, wah histeris sekali. Mas, kalau untuk ayahnya Nizam sendiri mungkin kan sekarang masih ada di luar dan keberadaannya tahu kan mungkin sekarang seperti apa? Berarti ada komunikasi mungkin? Enggak, kita nggak tahu keberadaannya seperti apa. Cuma yang kita tahu kan bahwa saya dapat kiriman medsos saja, kan artinya dia bersuara seperti ini ya. Buat saya itu haknya dia lah, nggak ada masalah. Tapi soal keterlibatan ayah Nizam ini seperti apa sih Mas, kalau pernyataan LPSK sama KPI kan kalau tidak salah itu ikut untuk diperiksa segera, mungkin ada dugaan pelantaran itu ada katanya, mungkin seperti apa Mas? Ya artinya bahwa kalau kami melihat di sini kan bahwa dia akan orang yang punya kewajiban apa? Untuk mengamankan Nizam. Artinya akan dia berpotensi untuk mencegah bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan mati itu tidak terjadi. Dia punya harusnya, kenapa? Kalau kita tarik dari laporan dari 1 tahun yang lalu, karena 1 tahun yang lalu dia melaporkan, berarti kan dia sudah tahu kejadian ini. Artinya berpotensi kan dengan artinya apa ya, berpotensi dia untuk mencegah supaya kejadian ini tidak terjadi. Nah, kenapa kejadian ini sampai terjadi mengakibatkan kematiannya Nizam? Ya mungkin KPAI dengan KPAI melihatnya sampai penelusurannya ke arah sana sih sebenarnya. Pak, dari Pak Jong sendiri kan bilang kalau akan mengajukan pra-peradilan. Ya. Menurut Mas Krisna sendiri gimana? Kan haknya tersangka, kan haknya tersangka untuk mengajukan pra-peradilan. Ya kalau buat saya, kalau memang dia merasa bukti-buktinya kuat dan dia merasa yakin kan dengan konstruksi hukumnya, ya haknya dia untuk mengajukan pra-peradilan. Besok mungkin ke mana, ke DPR ya mungkin? Ya, besok kita ke Mungkin DPR, seperti apa Mas? ke Komisi 3. Artinya bahwa luar biasa Komisi 3 yang begitu cepatnya akan mengatensi dalam kasus ini dan memanggil para pihak. Jadi kami besok didampingi oleh LPSK dan KPAI. Kalau nggak salah kan pihak Polres Sukabumi juga dihadirkan oleh Komisi 3. Jadi begitu cepatnya. Jadi terima kasih kepada Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi. Terakhir kondisi Ibu Nizam seperti apa Mas? Kondisi Ibu Nizam yang seperti saya katakan tadi, dia dalam keadaan drop dan sedang diinfus tadi kondisinya. Ya, oke.